Baik, saya ulang kembali untuk manajemen project. Sudah kelihatan kembali ya untuk share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi untuk pokok bahasan dari mata kuliah manajemen proyek dalam satu semester ini cukup banyak ya. Meskipun kita cuma 2 SKS, namun karena banyaknya pokok bahasan, nanti akan kita sesuaikanlah waktunya. Ya. Jadi pertama terkait dengan pengertian manajemen proyek, terus yang kedua tahapan kegiatan proyek, ya. Yang ketiga terkait dengan pengadaan proyek atau lelang, ya, atau tender. Jadi dalam pengadaan sebuah proyek, ya, itu ada yang dilaksanakan dengan lelang ataupun yang non lelang, ya. Tapi untuk materi terkait dengan pengadaan proyek ini nanti akan kita berikan terkait dengan lelang atau tender proyek, terutama untuk proyek pemerintah, ya, terutama untuk proyek pemerintah. Karena apa? Karena biasanya di proyek-proyek pemerintah ini aturannya lebih detail ya, lebih kompleks ya, sehingga jika suatu ketika nanti Anda terlibat dalam sebuah lelang atau tender proyek, ya, diharapkan paham dan mengerti ya, dan ini merupakan juga bagian dari manajemen proyek ya. Pokok bahasan yang keempat yaitu organisasi proyek ya. Jadi nanti kita akan bahas struktur ya, struktur atau organisasi dari sebuah proyek ya. Siapa-siapa saja yang atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam sebuah proyek ya. Dan juga tentunya berkaitan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing pihak, dan juga sistem koordinasi ya, sistem komunikasi dan lain sebagainya. Itu kita bahas dalam organisasi sebuah proyek. Yang kelima, kita akan berbicara membahas tentang biaya konstruksi ya, bangunan gedung ya. Ini biasanya dalam sebuah proyek itu ada beberapa tahap kegiatan ya, mulai dari perencanaan, ya, pengawasan, ya, terus pelaksanaan konstruksi, ya. Nah ini nanti terkait dengan biaya konstruksinya. Yang keenam, pokok bahasan tentang kontrak konstruksi. Nah ini biasanya sebuah kontrak kerja ya, atau surat perjanjian pekerjaan ya, atau kontrak konstruksi itu berisikan tentang apa aja. Nah, ini sangat penting untuk bisa kita ketahui ya, karena ini merupakan dasar, biasanya dasar kebijakan atau dasar aturan kita dalam melaksanakan sebuah proyek ya. Jadi berdasarkan kontrak kerjanya. Yang ketujuh berkaitan dengan penjadwalan proyek ya. Jadi selain kita mengetahui tahapan kegiatan proyek, tentunya kita harus tahu sistem penjadwalan proyeknya ya. Karena salah satu tugas dari manajemen proyek adalah mengendalikan proyek sesuai dengan schedule yang ada. Nah, sehingga kita harus paham tentang penjadwalan proyek. Yang kedelapan adalah metode pelaksanaan proyek. Nah, ini juga sangat penting ya, karena manajemen proyek itu harus juga bertugas untuk mengendalikan mutu ya, mengendalikan waktu, mengendalikan biaya, sehingga harus paham ya metode pelaksanaan yang paling baik atau yang paling efisien ya. Yang kesembilan, penggunaan beton pracetak. Ini salah satu bahasan sebenarnya yang
bersifat tambahan, ya, terkait dengan metode ya ini, metode pelaksanaan proyek, ya salah satunya yaitu dengan penggunaan beton pracetak. Nah, ini yang merupakan salah satu metode yang cukup modern, ya, bagaimana kita bisa memanage sebuah proyek dengan menggunakan atau dengan metode ya pelaksanaan beton pracetak. Ya. Yang ke-10 adalah manajemen SDM atau sumber daya manusia. Jadi di sini adalah manajemen untuk mengelola ya pelaksana proyek ya, terutama di dalamnya adalah manusianya ya dari pelaksana proyek yang dilaksanakan tentunya ya. Yang ke-11 adalah K3 konstruksi. K3 itu kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Ya, itu terkait dengan K3 konstruksi dan ini sangat penting ya. Jadi dalam pelaksanaan proyek itu targetnya adalah zero accident ya. Jadi tidak ada kecelakaan. Ya. Jadi safety first ya. Jadi keselamatan yang utama atau safety-nya itu ya. Yang ke-12 ya adalah konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK biasanya ya. Ini salah satu atau perusahaan ya yang bergerak di bidang khusus untuk memanage sebuah proyek. Ya, dalam hal ini proyek konstruksi, ya. Jadi konsultan MK atau konsultan manajemen konstruksi. Jadi kita akan mempelajari tugasnya apa aja, kewenangannya apa aja, ya. Terus struktur organisasinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi di sini nanti akan kita berikan contoh sebuah perusahaan, ya. Konsultan MK sekelas PT ya, sekelas PT atau perseroan terbatas ya. Jadi itu terkait dengan pokok bahasan. Jadi cukup banyak ya. Hampir kita punya 16 minggu ya. Kita punya 16 minggu itu sudah termasuk UTS ya. Jadi tinggal 14 minggu. Ini hampir satu pokok bahasan satu pertemuan ya. Jadi nanti akan kita bahas dan akan kita gali semua materi itu dengan tanya jawab ya, mungkin itu akan sangat efektif sehingga materi akan bisa lebih dieksplor dan bisa berkembang dengan baik. Oke, itu ke-12 pokok bahasan. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Belum ada, Pak. Ya, saya yakin istilah-istilah yang ada di sini Anda sudah pernah mendengar lah atau sudah familiar ya. Ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Terkait dengan manajemen proyek ya. Jadi lingkup untuk pekerjaan dari manajemen proyek itu secara umum ada 6 ya. Yang pertama adalah merencanakan ya. Jadi bagaimana merencanakan sebuah proyek ya. Yang kedua adalah mengorganisasi, ya. Yang ketiga adalah melaksanakan, ya. Yang keempat, bagaimana mengarahkan sebuah proyek sehingga efektif, efisien, ya. Yang kelima adalah pengawasan, ya, cukupnya inspeksi atau mengawasi proyek, ya. Yang semua itu adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana mengendalikan proyek secara keseluruhan. Ya, mulai dari
mengendalikan proses perencanaan. Dalam hal ini biasanya bagaimana mengawasi, mengarahkan ya konsultan perencana ya. Jadi biasanya antara konsultan perencana dengan konsultan MK ini berbeda ya. Jadi di sini konsultan MK itu bertugas untuk bagaimana mengendalikan misalnya perencanaan itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan owner ya atau user ya, sesuai dengan target output yang sudah ditentukan ya, bagaimana perencanaan itu selesai sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu seperti itu. Termasuk bagaimana sebuah perencanaan itu bisa menghasilkan karya perencanaan yang bermutu. Nah, itu juga itu tugasnya lingkup tugasnya manajemen proyek. Ya, jadi kalau sekilas kita melihat di sini, ya lingkup dari manajemen proyek ini sangat luas, ya. Dan juga memang kalau sebuah konsultan manajemen proyek itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar, ya. Begitu juga mempunyai tanggung jawab juga yang sangat besar, ya. Karena keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek itu juga menjadi tanggung jawab dari manajemen proyek. Ya, baik yang berkaitan dengan teknis maupun non teknis. Ya. Oke, jadi itu 6 tugas pokok dari manajemen proyek ya. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mencapai sebuah target yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau target itu biasanya berkaitan dengan target mutu yang pertama, yang kedua berkaitan dengan target waktu, ya, dan yang ketiga berkaitan dengan target biaya, ya, dalam artian efisiensi, jangan sampai terjadi pembengkakan dan lain sebagainya. Itu tugas utama dari manajemen proyek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Tadi sudah. Wah, itu baru pengantar awal, ya, terkait dengan manajemen proyek. Ya, oke. Anda dalam sebuah proyek ya, Anda mungkin sudah pernah mengenal ya beberapa pihak yang terlibat ya. Biasanya ada owner atau pemilik proyek ya. Ada konsultan ya. Ada kontraktor. Ya. Kira-kira manajemen proyek ini masuk di mana? Konsultan bukan, Pak? Yang lain? Kontraktor. Kontraktor. Ada yang lain? Jadi secara umum dalam sebuah proyek itu biasanya ada owner atau user, ya, ada konsultan, ada kontraktor, ya. Untuk manajemen proyek ini berada di mana? Dan kenapa? Kontraktor. Kontraktor. Kenapa? Halo? Kenapa kira-kira kok ada di kontraktor menurut Anda? Atau ada jawaban yang lain?
Halo? Belum ada? Baik, jadi Kontraktor, Pak. kontraktor apa? Kenapa? Kenapa kok kontraktor? Karena kontraktor itu merancang sebuah RAB atau rancangan anggaran biaya. Prosesnya gimana? Kalau ya sebelum ke nanti minggu depan ya akan kita bahas tentang tahapan-tahapan pelaksanaan proyek ya. Proses sebuah proyek itu seperti apa sih? Urut-urutannya itu seperti apa? Misalnya, ya, misalnya saya selaku owner, ya, mau bikin rumah aja deh, ya, yang sederhana. Saya mau bikin rumah 4 lantai misalnya, yang agak gede, ya. Jadi itu biasanya urut-urutannya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya saya punya rencana, saya punya program, ya, saya mau bikin rumah 4 lantai. Nah, itu apa yang harus saya lakukan? Halo? Apakah langsung saya bisa menghubungi kontraktor? Mungkin lebih ke perencanaan dulu, Pak. Perencanaan. Tahap perencanaan dulu. Saya menghubungi siapa? Menghubungi konsultan perencana, Pak. Menghubungi Seperti konsultan perencana. Dalam artian saya mencari lah ya. Mencari konsultan perencana. Dalam mencari itu, saya bisa menunjuk langsung, ya, misalnya saya sudah punya referensi misalnya, atau saya bisa lelang, ya, saya tenderkan atau saya sayembarakan gitulah istilahnya. Itu boleh, itu teknis ya untuk memilih. Jadi yang namanya lelang atau tender itu bertujuan untuk memilih, ya, baik konsultan maupun kontraktor, ya. Nah, oke. Saya pertama kali akan mencari dan memilih konsultan perencana. Setelah itu, katakanlah saya sudah nemu konsultan perencana, terus saya ngapain? Izin bantu jawab, Pak. Berkonsultasi merancang bersama dengan konsultannya. Ya. Iya. Oke, dalam konsultan perencana itu merancang, misalnya tadi rumah tinggal 4 lantai, ya. Katakanlah saya ini orang awam kan, ya. Nah, apa yang direncanakan oleh konsultan itu benar apa enggak? Itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya pasrah begitu saja ke perencana? Misalnya, ini nanti strukturnya benar enggak ya? Terus materialnya pilihannya sudah tepat enggak ya? Kualitinya, speknya sudah benar enggak ya? Apakah saya sudah percaya dengan konsultan itu seperti itu saja? Atau apa yang harus saya lakukan? Dulu. Mungkin konsultasi ke kontraktor juga. Konsultasi ke kontraktor. Tahapannya dulu ya yang harus kita perhatikan ya. Pertama saya punya keinginan, yang kedua tadi Anda bilang direncanakan dulu, ya kan? Baru dilaksanakan kan? Betul. Jadi keinginan, betul, direncanakan, dilaksanakan. Ya. Nah, ini tahapannya yang harus kita tahu. Katakanlah tadi berkaitan dengan konsultan perencana. Ya. Tadi ada yang jawab minta bantuan kontraktor. Maksudnya kontraktor suruh mengecek apa yang direncanakan. Halo? Mungkin meng-hire konsultan pengawasan proyek, Pak.
meng-hire konsultan lagi berarti ya? Iya. Ya. Nah, Tapi khusus pengawasan. Seluruh pengawasan. Berarti kalau pengawasan pada saat proyek dilaksanakan? Atau yang Anda maksud pada saat mengawasi perencanaan? Mungkin saat awal perencanaan sampai akhir penyelesaian proyek. Oke, jadi Anda bilang membutuhkan konsultan untuk memantau, katakanlah, dari konsultan perencana sampai pelaksanaan proyek. Begitu? Oke, Pak. Ya. Itulah yang disebut dengan konsultan MK. Atau konsultan manajemen proyek atau konsultan manajemen konstruksi. Jadi memang tidak semua proyek itu membutuhkan konsultan MK. Ini biasanya untuk proyek-proyek khusus yang kompleks biasanya, terus yang nilainya besar, ya, itu membutuhkan konsultan MK. Konsultan MK itu ya mempunyai wewenang bahkan mulai dari pemilihan konsultan perencana. Itu bisa mempunyai wewenang, sehingga untuk proyek-proyek yang ada konsultan MK-nya, proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang kompleks begitu, justru yang dipilih dulu adalah konsultan MK. Nah, setelah konsultan MK ada, ya, ini kan mau lelang. Kalau kita orang awam kan nggak ngerti itu lelang seperti apa kan prosesnya kan. Nah, itu dibantu oleh konsultan MK untuk mengadakan lelang. Lelang apa? Lelang konsultan perencana. Ya, nah, sehingga saya katakan tadi lelang adalah untuk memilih dan menyeleksi kan konsultan yang terbaik. Yang bisa menilai siapa? Yang bisa menilai ya konsultan MK. Karena apa? Karena dia mempunyai tenaga ahli. Yang juga di situ ada arsitek, ada ahli struktur, ada ahli ME, tapi tugasnya adalah memanage, ya, mengorganisir, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan. Nah, setelah terpilih konsultan perencana, hasil perencanaannya bagaimana, yang mereview ya konsultan MK. Ya, setelah itu oke, perencanaan sudah bagus, sesuai dengan sudah dibuat schedule-nya. Waktu perencanaannya misalnya 3 bulan. Nah, itu yang membuat juga konsultan MK. Ya, jadi merencanakan di sini termasuk membuat schedule. Itu merencanakan. Bukan merencanakan membuat gambar, bukan loh ya ini ya. Ya. Tapi bagaimana dia memanage waktu, ya. Misalnya saya bilang tadi saya mau bangun rumah 4 lantai, misalnya waktunya ditarget 3 bulan, misalnya fisiknya harus selesai, misalnya. Nah, itu yang memanage merencanakannya MK. Oh, perencanaannya cukup 3 minggu misalnya, yang lain pelaksanaan. Nah, setelah terpilih konsultan perencanaan dan menghasilkan dokumen perencanaan, gambar dan lain sebagainya, gambar kerja lah. Ya, dilaksanakan lagi tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan adalah diawali dengan memilih dan menyeleksi kontraktor. Nah, itu biasanya owner atau user ya dibantu oleh konsultan MK. Nah, pada saat seleksi atau tender katakanlah kontraktor ini antara konsultan MK dengan konsultan perencana sudah bersinergi. Ya, di situ sama-sama terlibat sampai terpilih kontraktor. Nah, kontraktor ini yang melaksanakan nanti. Nah, itu sudah masuk nanti pada tahap yang namanya pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan konstruksi ini, ya, tentunya sebuah proyek kan harus diawasi, betul. Nah, ini ada mengawasi. Oh, berarti konsultan MK itu mempunyai kewenangan mengawasi. Iya. Ya. Nah, ini perbedaannya antara konsultan MK dengan konsultan pengawas. Jadi di proyek itu nanti ada yang namanya konsultan MK, ada konsultan pengawas. Kalau konsultan MK itu otomatis menjadi konsultan pengawas. Ya.
Tapi sebuah konsultan pengawas belum tentu dia menjadi konsultan MK. Jadi yang nama mengawasi di sini ya, kalau dalam proyek fisik, pelaksanaan fisik ya pengawasan pada saat kegiatan fisik. Ya. Jadi lingkupnya konsultan pengawas itu ya pada saat pelaksanaan fisik saja. Tapi konsultan MK itu mengawasi mulai dalam proses perencanaan. Mengawasi proses lelang atau tender. Nah, itu bedanya. Jadi lingkup dari konsultan pengawas dengan konsultan MK lebih luas konsultan MK. Nah, setelah kegiatan konstruksi, jadi di situ pelaksanaan sudah ada kontraktor, diawasilah oleh konsultan MK. Ya, jadi ada skup pengawasan sampai proyek itu selesai dilaksanakan. Jadi gambarannya seperti itu. Paham? Paham, Pak. Atau ada yang belum paham, silakan Anda tanyakan. Sebelum nanti kita, karena ini masih basic ya, ini harus dipahami betul ya. Ya, jadi terkait dengan konsultan MK, manajemen konstruksi atau manajemen proyek lah sama aja. Ya, proyeknya ya proyek konstruksi maksudnya. Tapi yang umum biasanya disebut konsultan MK. Ya. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Jadi lingkup dari manajemen proyek ini sangat luas memang ya dalam pengendalian sebuah proyek ya. Berikut kewenangannya. Ya. Sekarang saya tanya, ya. Apakah konsultan MK, jadi konsultan manajemen konstruksi atau manajemen proyek itu bisa memutus kontrak atau dengan kata lain memecat kontraktor? Bisa enggak? Misalnya, oh ini kontraktornya jelek, ternyata kerjanya kurang bagus, udah putus kontrak saja, pecat, ganti kontraktor lain. Apakah mempunyai kewenangan itu konsultan MK? Menurut saya bisa, Pak. Bisa, kenapa? Karena konsultan MK ini kan bagian yang mengawasi, jadi istilahnya itu yang nge-handle semua proyek dari awal. Jadi kontraktor juga yang milih juga dari konsultan MK. Saya seperti itu, Pak. Oke, ada yang jawab lain? Mungkin dengan persetujuan owner-nya, Pak. Dengan persetujuan owner, ya. Jadi intinya bisa. Halo? Iya, Pak, bisa. Ya, pastilah. Jadi terkait dengan koordinasi dengan owner itu memang sebuah proyek. Ya, kekuasaan mutlak itu ya tetap di owner ya, di user ya. Tapi konsultan MK ini bisa memberikan rekomendasi. Ya, berdasarkan hasil investigasinya misalnya, oh ternyata kontraktor ini kinerjanya kurang bagus, sehingga dia merekomendasikan ke owner untuk putus kontrak misalnya. Tapi tentunya ada prosedurnya ya, nggak tiba-tiba langsung diputus kontrak ya. Tetap ada prosedurnya, misalnya biasanya ada surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 ya. Sampai sudah tidak bisa dipenuhi lagi oleh kontraktor, sehingga konsultan MK memberikan rekomendasi ke owner. Ya, nah, apakah rekomendasi itu dipakai atau enggak? Ya memang juga tergantung owner. Ya, tapi tentunya konsultan MK bekerja secara profesional. Ya, jadi tentunya akan menjadi dasar pertimbangan dari owner karena rekomendasi itu sudah melalui tahapan dan penilaian yang objektif ya. Kalau nggak dilaksanakan ya tentunya akan merugikan owner itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya, jadi
saya katakan lagi bahwa konsultan MK itu mempunyai kewenangan bahkan sampai memutus kontrak sebuah kontraktor. Ya, seperti itu. Jadi kewenangannya memang sangat luar biasa. Ya, tapi begitu juga tanggung jawabnya ya. Jadi kegagalan sebuah proyek juga harus kita lihat manajemennya seperti apa. Ya, misalnya ya ternyata ada cacat dalam perencanaan di awal. Ya, yang kita salahkan juga konsultan MK. Nah, lu dulu gimana ngawasinya perencanaan? Ya, bagaimana dokumen perencanaan seperti ini bisa diloloskan? Nah, seperti itu. Jadi selain kewenangannya juga besar, tanggung jawabnya juga sangat besar. Jadi seperti itu. Jadi imbang lah, ya, seperti itu. Di sebuah proyek yang besar biasanya memang kekuasaan yang paling besar ada di MK-nya, di manajemennya. Jadi seperti itu. Kalau terjadi katakanlah ada permasalahan di proyek, ya tentunya semuanya ada prosedurnya untuk penyelesaian ya. Oke, itu terkait dengan lingkup kerja manajemen proyek ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Anda sudah PKL? Belum, Pak. Belum ada yang PKL ya? Jadi kalau nanti Anda PKL, ya memang bisa di kontraktor, bisa di konsultan perencana, ya, bisa juga di konsultan MK. Kalau saran saya sih, ya supaya Anda memahami proyek secara menyeluruh, ya itu akan sangat baik sekali kalau Anda PKL di konsultan MK. Ya, nah, meskipun memang kadang waktu PKL itu kan terbatas ya, misalnya cuma 1 atau 2 bulan ya. Saya sangat menyarankan Anda kalau magang, ya maganglah di konsultan MK. Ya, karena nanti mulai dari perencanaan proyek, ya, berkaitan dengan lelang, berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan pengawasan lapangan, itu akan sangat lengkap ya. Pengalaman itu Anda peroleh kalau misalnya Anda magang di sebuah konsultan MK. Ya. Dan banyak sekali ya untuk proyek besar pasti menggunakan konsultan MK lah. Itu karena kompleks biasanya, terus yang terlibat juga cukup banyak, ya. Juga berkaitan dengan persyaratan teknis maupun administrasi itu juga sangat kompleks, ya. Tapi untuk proyek-proyek yang kecil, misalnya rumah tinggal 1-2 lantai, ya jaranglah yang menggunakan konsultan MK karena ya tentunya simpel dan tidak terlalu kompleks ya permasalahan yang ada di proyek itu. Oke, itu mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan pertama ini terkait dengan RPS maupun kontrak pembelajaran ya. Itu nanti saya share saja di grup ya, di grup WA maupun di e-learning ya. Anda segera bisa mengakses. Saya harapkan RPS maupun kontrak itu nanti Anda baca ya. Tapi secara umum untuk kontrak hampir sama ya. Untuk RPS ya berisikan, sebentar mungkin sekilas saya tunjukkan.
Oke, ini untuk RPS-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Pak. Jadi untuk rencana pembelajaran semester ya, ini sudah sangat rigid ya. Jadi mulai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang sudah saya sampaikan tadi, terus materi-materi pembelajaran per semester, per minggu ya maksud saya, itu sudah sangat rigid di sini. Ya. Di hari ini penjelasan SAP ya ini dan terkait dengan manajemen proyek yang sudah kita diskusikan tadi. Terus minggu depan materi tentang tahapan-tahapan kegiatan proyek ya. Terus yang ketiga tentang proses pengadaan proyek atau lelang atau tender ya. Yang keempat di sini ada lelang konsultan ya. Konsultan di sini bisa konsultan perencana, konsultan pengawas dan konsultan MK itu sendiri. Ya, untuk konsultan MK pun ya dengan lelang ya. Yang kelima di sini lelang kontraktor ya. Yang keenam struktur organisasi dalam kegiatan proyek konstruksi. Yang ketujuh tentang biaya-biaya kegiatan proyek ya. Yang kedelapan kontrak kegiatan proyek ya. Yang kesembilan penjadwalan proyek ya. Minggu ke-10-nya baru UTS ya. Atau nanti kita bisa sesuaikan waktunya. Yang ke-11 materi tentang metode pelaksanaan proyek. Yang ke-12 minggu ke-12 penggunaan beton pracetak ya. Minggu ke-13 manajemen SDM. Minggu ke-14 tentang K3 ya, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ke-15 tentang konsultan MK ya, dan yang terakhir UAS ya. Untuk penilaian ya, penilaian nanti kita tuangkan dalam kontrak ya, kontrak perkuliahan. Saya tunjukkan sekalian untuk kontrak perkuliahannya. Oke, untuk kontrak perkuliahan, ini sorry, kok keliru ya. Ya ini kontrak perkuliahannya. Jadi untuk komponen penilaian ini yang penting ya. Jadi untuk keaktifan perkuliahan, presensi ya, dan juga keaktifan mengajukan pertanyaan tiap minggu yang sudah saya sampaikan tadi, 10%. UTS, ya UTS ini 40%. Ini nanti ujian tulis ya. UAS juga untuk UAS 50%. Jadi total 100%. Ya. Jadi untuk ujian pun biasanya pertanyaan-pertanyaan ya saya ambil dari pertanyaan yang sudah pernah Anda ajukan tiap minggu. Yaitu kan nanti terkumpul banyak sekali pertanyaan, nanti saya ambilkan 4 atau 5 pertanyaan lah untuk ujian UTS maupun UAS ya. Dan ini nanti sistemnya saya share biasanya, nanti ada petunjuk teknisnya. Saya share lewat grup
soalnya nanti Anda jawab dengan menulis begitu, tulisan tangan biasanya, dan Anda kirim via email biasanya. Nanti saya berikan alamat emailnya. Jadi seperti itu aja untuk evaluasinya, ya, OTS maupun UAS seperti itu. Yang penting saya harapkan Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, memahami materi dengan baik, ya, karena ya itu tadi cukup banyak materinya, ya, termasuk nanti yang terkait dengan lelang tender itu cukup jelimet juga lah istilahnya, ya, sehingga yang penting itu Anda paham, ya. Nanti pasti saya berikan materi-materi pendukungnya terkait dengan Perpres biasanya kalau lelang itu ada peraturan presiden yang terbaru 2021 lah yang terbaru itu terkait dengan lelang, ya, itu ada undang-undangnya. Itu nanti akan kita bahas di situ. Oke, jadi itu terkait dengan kontrak perkuliahan. Ada yang ditanyakan? Pak, izin Ya. bertanya. Untuk perizinan itu Japri Bapak langsung atau gimana ya Pak? Ya, jadi kalau mau izin, misalnya sakit, ya, saya harapkan ya juga ada surat keterangan lah, surat keterangan sakit, ya. Jadi Anda sampaikan langsung di Japri saja, ya. Japri saja nggak apa-apa. Jadi kalau mau izin, ya. Tapi saya harapkan dengan kondisi online semacam ini, selain sakit, ya, itu silakan ada izin. Tapi kalau selama misalnya Anda berpergian atau apa kan bisa online dimanapun, ya, asal sinyal dan kuota aja ada kan, gitu aja kan, ya. Jadi silakan kalau misalnya berhalangan karena sakit terutama atau karena ada keperluan yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya Anda informasikan aja via Japri aja. Nanti saya record biasanya. Seperti itu ya, terkait dengan izin ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita closing ya. Jadi ini perkuliahan perdana, saya pikir bisa masih rileks aja. Yang penting Anda sudah memahami nanti terkait dengan RPS kita, terus pedoman teknis perkuliahan kita, ya. Ini juga saya record, nanti hasil record biasanya akan saya share link juga lewat YouTube, ya, sehingga ya Anda bisa mendengarkan berulang-ulang begitu, ya, sehingga Anda akan lebih paham tentunya ya. Jadi saya harapkan online ini bukan satu halangan, ya, akan selalu saya punya target yang cukup tinggi ya, dalam artian untuk bisa menyampaikan materi ini dengan seoptimal mungkin, ya, termasuk tadi kita gali ya komunikasi lewat grup WA dengan Anda mengajukan pertanyaan, ya. Jadi nanti setelah ini kita closing, langsung setiap mahasiswa nanti mengajukan pertanyaan. Meskipun ini masih pendahuluan, ya. Tujuan saya adalah untuk mengukur sejauh mana Anda respect dan berupaya untuk mengeksplor lebih jauh terkait dengan materi atau topik yang kita bahas. Itu ya. Oke, terakhir yang ada ditanyakan silakan sebelum kita closing. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Halo? Untuk pertanyaannya terakhir itu jam berapa ya, Pak? Oh ya, jadi sedapat mungkin ya pada hari yang bersangkutan ya, misalnya hari ini hari Senin ya, itu Anda bisa mengajukan. Karena begini, saya jawabnya ya,
Pokoknya kalau pertanyaan itu sudah saya jawab, nanti saya jawab per satu loh, per nomor loh ya, ada 20 ya 20 jawaban. Pokoknya selama saya sudah menjawab, berarti saya anggap itu nanti sudah absen. Seperti itu. Saya jawab terakhir itu sebelum minggu depan biasanya. Jadi saya terakhir jawabnya itu pokoknya sebelum perkuliahan. Itu terakhir ya. Misalnya perkuliahan jam 8.35 ya. Ya bisa jadi saya jawabnya itu jam 8 misalnya. Atau jam 8.30 lah terakhir misalnya. Tapi kan memang saya butuh waktu juga untuk menjawab satu-satu itu ya. Ya. Atau bahkan ya pokoknya maksimal hari inilah katakanlah. Bisa jadi saya jawabnya nanti malam. Ya seperti itu. Jadi nggak mesti ya, nggak mesti ya. Jadi saya sarankan secepat mungkin lah. Mengajukan pertanyaan kan nggak sulit kan? Atau bikin pertanyaan itu juga nggak mudah loh ya. Gitu ya. Oke, ya. Dan saya harapkan memang pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan itu yang bermutu lah. Dalam artian begini, saya justru lebih suka pertanyaan itu sulit jawabnya. Dalam artian bukan pertanyaan yang di situ di materi itu sudah ada gitu loh jawabannya. Bukan seperti itu. Misalnya tadi kan terkait dengan ruang lingkup MK ya, manajemen proyek. Terus Anda tanya lagi, Pak, ruang lingkup dari manajemen proyek itu apa saja? Itu kan sudah ada di materi gitu loh ya. Jadi saya harapkan pertanyaan-pertanyaan yang explore gitu loh. Jadi istilahnya itu, istilah ekstrimnya itu jangan pertanyaan bodoh gitu loh. Ya, justru saya lebih suka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksplorasi, misalnya ada kasus, ada apa gitu ya. Itu yang saya pikir pertanyaan yang baik ya. Jadi bukan pertanyaan yang sudah ada di materi. Kalau pertanyaan Anda yang sudah ada di materi, paling nggak saya jawab. Anda baca materi lagi gitu aja. Karena sudah ada di situ gitu loh. Ya kan yang namanya pertanyaan, kita bertanyakan sesuatu yang kita belum tahu gitu ya. Gitu ya. Jelas? Iya, Pak. Jelas. Baik. Jelas, Ya. Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, saya ingatkan untuk absen tadi saya yang di e-learning, tadi saya setting jamnya sampai berakhirnya perkuliahan ya, jam 10.15. Ya, kalau andaikan Anda ada kendala, sinyal atau akses e-learning agak apa ya, agak trouble misalnya ya, segera informasikan ke saya. Ya, informasikan ke saya, karena nanti saya bisa apa ya, misalnya saya bisa tahu lah Anda punya kendala dalam akses e-learning gitu ya untuk presensi. Informasikan ke saya aja. Pasti akan saya perhatikan itu. Gitu ya. Cukup untuk hari ini. Baik, kalau nanti ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang perlu Anda sampaikan, silakan gunakan WhatsApp group ya. Kita komunikasi di situ seluas-luasnya. Dan insya Allah kalau setiap ada pertanyaan saya akan merespon dengan cepat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan perdana ini. Ya, dan saya harapkan perkuliahan MK ini benar-benar perkuliahan yang menarik, perkuliahan yang menyenangkan lah, ya, tidak membuat jenuh gitu ya. Karena nanti justru banyak apa ya pengalaman-pengalaman real project yang bisa saya sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Selalu jaga kesehatan ya. COVID belum hilang 100% ya. Selalu jaga diri Anda untuk prokes ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.